Halo guys, jumpa lagi dengan saya Saham Gue. Hari ini kita akan menganalisa saham, tiga saham. Yang pertama adalah NCKL berdasarkan Artificial Intelligence. Apa keunggulannya? Kita akan langsung saja bahas. Ini adalah saham NCKL ya. Grafiknya selama setahun satu kuartal, satu tahun lebih satu kuartal adalah seperti ini. NCKL adalah Trimegah Bangun Persada, produsen tambang dari nikel ya. Dari kodenya aja sudah kelihatan NCKL, identik sekali dengan nikel. Dan kalau kita lihat volume perdagangannya memang mulai Agustus itu naik ya. Kalau kita lihat harganya naik terus, dan hari ini tanggal 28 Oktober 2025 naik 5,24%. Bagaimana trennya ke depan, kita akan lihat secara finansialnya. Ini adalah volumenya mulai naik. Dan laporan keuangan Q2 sudah muncul, Q3-nya belum muncul ya, kurang lebih akan muncul di tanggal 30 November 2025, jadi masih cukup jauh. Kita lihat kinerjanya. Kinerjanya ini per kuartal ya, terus naik. Kalau kita lihat di sini, total asetnya naik secara signifikan, per kuartalnya naik 6,21%, kemudian equity-nya juga naik, modal bersihnya naik 17,62% per kuartal. Wajar ya, ini adalah chartnya selama satu tahun. Kelihatan ini mulai Agustus naik terus. Dan apakah ini sudah uh, overbought? Kalau kita lihat di sini, earning to price-nya selama di kuartal Q on Q, dia lebih tinggi dari year on year, artinya masih ada peluang dia naik 15% lagi secara teoritisnya gitu ya. Sekarang harganya di 13.05, dan kalau kita lihat memang sekarang ini sudah di resisten 1 ya, melampaui resisten 1 menjelang resisten 2 di 1438. Sedangkan targetnya di sini adalah di 15.03 gitu ya. Dan kalau kita lihat revenue-nya juga naik, net income-nya bagus. Sepertinya saham ini cukup bagus, tapi kita lihat sekarang berita sahamnya. Inilah berita sahamnya kalau kita lihat telisik ke belakang ya, mulai dari Juni ini. Di indikator saya tanggal 7 Juli 2025 dulu sudah ada indikasi buy di low, artinya sudah mulai buy, dan ini harganya mulai naik. Kalau kita lihat laporan keuangannya ya, laba lampaui konsensus, prospek. Kita lihat di sini, yang menarik adalah NCKL luluskan dana IPO 9 triliun, artinya memang saham ini setelah IPO sangat aktif sekali melakukan ekspansi. Kemudian di tanggal 25 September, Glencore transaksi jumbo 2 triliun lebih ya, masuk sebagai investor menguasai 7. Ini kelihatan sekali mendorong sahamnya sampai sekarang 13.05. Kalau kita lihat lebih lanjut di akhir-akhir ini ya, ada rekomendasi saham untuk MDKN, CKL, dan yes, terbukti rekomendasinya NCKL ini saat itu harganya di 1.200-an jadi 13.05, dan masuk LQ45 ya, tanggal 28 hari ini dia mendapat berita segar
Dan kalau kita lihat, ini adalah tanggal 29 ya, prediksi. Menurut analisa AI yang saya kembangkan, saat ini harganya 13,5, entry di 1240 sampai 1305, kemudian target jualnya di 1450 sampai 1550, cut loss-nya di 1180. Kemudian analisanya adalah volume terus meningkat sejak rebalancing LQ45, foreign inflow, break valid di 1310. Jadi ini sudah hampir break ya. Kalau melewati 1310 ini berarti break atas dan RSI-nya masih 68, ada ruang moderat untuk naik. Sentimen beritanya 85 positif dan confidence levelnya 84. Berita akuisisi beritanya yang paling penting adalah akuisisi Glencore, sinyal ekspansi smelter, dan ekspektasi Q3 mendorong akumulasi institusional. Candle 6 bulan membentuk pola ascending channel sehat dan konfirmasi tren naik medium term belum selesai. Jadi masih bisa naik kemungkinannya. Jadi rekomendasinya adalah entry di 1240 sampai 1305. Ini adalah analisa dari AI yang saya kembangkan. Perlu kalian ketahui bahwa saya hari ini akan paparkan 3 saham. 2 sahamnya memang tidak saya paparkan. Setiap hari saya ada analisa 5 saham. 2 sahamnya adalah untuk yang langganan saja. Tapi bukan berarti yang 3 itu tidak berpotensi, memang lebih tidak berpotensi dibanding yang 2. Sekarang kita ke saham berikutnya, yaitu saham Mark. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan saham Mark. Saham ini adalah salah satu rekomendasi juga dari sistem AI yang saya kembangkan, karena memang saya lebih percaya AI daripada ingatan saya sendiri. Kenapa? Karena memang kalkulator jauh lebih cepat daripada belajar berhitung. 6 kali 7 kita masih sering hang, tapi kalau kalkulator 600 kali 751 dalam satu klik langsung keluar gitu ya. Itulah sebabnya ini memang zamannya AI. Kalau kalian trading pakai perasaan, ya kemungkinan salahnya tinggi. Ini adalah saham Mark ya. Kalau kita lihat selama setahun ini memang turun dan ini terjadi slope cukup panjang dan kelihatan mulai break ke atas ya. Ini adalah kinerja keuangannya. Memang asetnya, total aset dan modal bersihnya cenderung datar saja dan cenderung turun tipis gitu ya. Volume perdagangannya juga turun cukup drastis, tapi perhatikan di sini, mulai di sini volumenya sudah mulai naik ya. Sebelumnya volume rata-ratanya sudah cukup tinggi dan ini sudah bottom, kelihatannya mau ada euforia lagi. Kita lihat sekarang finansialnya seperti apa saham Mark ini. Kalau kita lihat saham Mark ini ya tipis-tipis saja ya, kalaupun dia naik cukup tipis saja, 33. Kalau kita lihat setahunnya sudah cukup turun, dan walaupun begitu saham ini sudah break di R2 sudah cukup. Kemarin dia naik tanggal 28, kemarin naik 6,77%. Targetnya memang cuma 1%, tapi perhatikan kita akan, ini adalah analisa fundamental keuangannya ya, kita lihat beritanya. Kalau dari sisi teknikal dan fundamentalnya dia memang nggak naik terlalu banyak lagi, tapi kalau kita lihat beritanya sebagai berikut.
Kita mulai dari harganya di 900 ya, cukup turun cukup bagus. Dividennya 70, itu tanggal Mei tanggal 19 2025. Kemudian di revisi, divisinya jadi 30. Perhatikan di sini laba bersihnya mulai melonjak ya di kuartal 3 2025 Oktober ini ya, naik 18,9%. Laporan keuangan nih 23 ini beritanya. Satu harganya di 650, sekarang harganya di 710, emang sudah cukup naik. Itu sebabnya emang kita lihat analisa AI saya, analisa GPT saya. Entry di harga 710, di harga 690 sampai 720. Target jualnya tipis saja ya di 780 sampai 850 dan cut loss-nya di harga 660. Volumenya melonjak 3 kali rata-rata tanggal 28 kemarin ya, otomatis karena ini analisa untuk tanggal 29. 29 dan seterusnya maksudnya. Di atas 700, RSI-nya baru 63%, belum terlalu tinggi sebetulnya. Masih punya ruang naik, sentimen beritanya 88% positif, confident di level 87, levelnya 0 sampai 100 ya. Berita dividen intern 20 per saham, jadi kalau 20 bagi 700 itu cukup kecil ya. Dividennya nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau kita lihat belum breakout, jadi bisa terkoreksi tapi nggak terlalu banyak gitu. Perhatikan di sini cut loss-nya di 660. Sekarang kita ke saham berikutnya, yaitu saham tadi sama apa ya pertama ya? Saham Mark ya. IPCM. Oh ini sama. Kita ke saham IPCM. Mark itu adalah produsen kosmetik ya. IPCM. Kita lihat chartnya selama setahun seperti apa saham IPCM. Jasa Armada Indonesia ini adalah perusahaan pelayaran khususnya tongkang di pelabuhan ya. Kalau kita lihat sahamnya memang datar sekali dan kita lihat di perspektif lebih panjang. Ini setahun, nah ini adalah selama 3 tahun lebih ada kecenderungan naik ya memang. Sedikit datar dan cenderung naik. Kita lihat finansialnya. Saham ini secara finansial cukup bagus ya. Earning to price-nya 11%, jadi ada peluang untuk masih naik itu cukup tinggi. Kalau 11% itu artinya bunga profitnya itu lebih tinggi dari deposito ya. Deposito cuma 5%, 11%. Jadi saham ini memiliki kecenderungan naik, walaupun tentu saja naiknya tidak akan selalu linear gitu ya. Bukan berarti kalau naik itu setiap hari naik, itu pasti enggak. Jadi perhatikan juga chart time frame pendek supaya waktu masuknya itu tepat gitu. Sekarang kita lihat berita-beritanya.
Kita mulai dari berita yang paling waktu itu harganya di saham ini cukup datar-datar saja sebetulnya. Dari 2004 ya, laporan keuangannya di 2571. Jadi ini adalah jenis saham yang buy di bawah, cukup aman. Pendapatannya naik 19,25% dan bisa dilepas di Bollinger atas. Gampang sekali sebetulnya saham seperti ini. Cukup sabar menunggu ditandain saja sahamnya, cukup sabar menunggu di bottomnya, bisa di-buy dengan cukup aman. Dan kalau kita lihat analisanya langsung saja, analisa AI-nya, saat ini harganya di 332, entry-nya di 320 sampai 335. Target jualnya di 370 sampai 400, jadi memang moderat saja. Cut loss-nya di 305. Cut loss ini sekaligus kalau kita lihat karakteristiknya itu bisa dipakai sebagai entry point juga gitu ya. Entry point kedua. Kecuali ada berita yang sangat signifikan, ini cukup aman untuk di buy di bottomnya. Beritanya 90% positif, confident levelnya 89. Beritanya yang penting adalah laba Q3 naik 140 miliar, ekspansi armada dan pelepasan saham treasury. Ya, ini yang paling penting. Saham treasury ini untuk memperkuat cash flow ya. Jadi saham treasury itu saham yang dibeli perusahaan kemudian dilepas lagi ke pasar, otomatis akan dapat dana segar lagi untuk ekspansi ini. Secara aksi korporasinya cukup mendukung untuk saham ini naik. Kemarin dia naik 6,41%. Oke, demikian analisa 3 saham sudah saya lakukan. Ada 2 saham tersisa, tapi itu tidak saya bikin YouTube-nya. Kalau kalian mau berlangganan, silakan DM direct message di TikTok saya, saham gue 2. Nanti kita akan bahas di sana. Ya, bagi yang serius saja. Yang nggak serius nggak akan saya layani. Oke, thank you. See you next time.